Selamat pagi Mami. Sebelumnya terima kasih ya Mami sudah berkunjung ke Akrobatik 2. Boleh aku tahu tujuan Mami berkunjung ke Akrobatik 2 untuk apa ya? Baik, sebelumnya perkenalkan aku Misana. Kami di sini sering dipanggil Miss Mami. Baik, Misana akan menjelaskan terlebih dahulu histori tentang Global Art ya Mami. Global Art adalah perusahaan franchise yang siapapun bisa memiliki Global Art dengan cara membeli franchise-nya nih Mami. Global Art didirikan oleh founder kita, yaitu Mr. Mahirgo di tahun 1999 di Malaysia, dan di tahun 2026 ini Global Art sudah tersebar di 23 negara dengan lebih 600 cabang terbesar di seluruh dunia. Kemudian Global Art masuk ke Indonesia di tahun 2004 Mami, dan di tahun 2026 ini Global Art sudah mencapai 100 cabang terbesar di seluruh wilayah Indonesia. Jadi Global Art masuk ke Indonesia sudah 21 tahun lebih ya Mami. Iya, kebanyakan orang tua taunya Global Art adalah les gambar. Mungkin Mami juga taunya seperti itu. Baik, izinkan Misana menjelaskan bahwa Global Art adalah pendidikan otak kanan dengan pendekatan media art 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemampuan otak kanan yang dilatih di Global Art yaitu ada kemampuan fokus, kemampuan percaya diri, kemampuan imajinasi dan kreativitas, dan kemampuan mengurangi stres pada anak nih Mami. Dan di sini terdapat program 2 dimensi dan program 3 dimensi kita. Yang pertama yaitu ada core program atau program utama kita, yaitu visual art. Visual art adalah program menuangkan konsep, ide, cerita ke dalam gambar dan warna. Karena di dalamnya terdapat level-level yang sudah disesuaikan oleh anak di usianya. Nah, di sini terdapat manajemen program atau program tambahan kita, yang dimana di dalamnya terdapat program 2 dimensi dan program 3 dimensi. Program 3 dimensi kita yaitu ada Google Craft, Google Art, dan Deco Art. Program 2 dimensi kita yaitu ada Cartoon and Comics dan Acrylic Painting nih Mami. Dari program 2 dimensi dan program 3 dimensi tersebut memiliki tujuan ya Mami. Tujuannya adalah untuk melatih dan menuangkan kreativitas anak dalam gambar dan warna. Salah satunya di core program ini ya Mami, untuk meningkatkan fokus pada anak, untuk meningkatkan percaya diri pada anak, dan memberikan stress release pada anak nih Mami. Karena core program kita adalah visual art. Visual art adalah program menggambar dan mewarnai. Maka ini yang sering terkenal di luar Global Art adalah les gambar Mami. Iya Mami. Kebanyakan orang tua datang kepada kami menanyakan apa perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art. Apakah Mami tahu sebelumnya perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art? Baik, izinkan Misana menjelaskan ya Mami untuk perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art. Perbedaannya sebenarnya sangat jauh berbeda nih Mami, les gambar di luar dan les gambar di Global Art. Yang pertama yaitu dari tujuannya nih Mami. Les gambar di luar tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan anak dalam menggambar dan mewarnai saja. Di Global Art berbeda Mami. Global Art tujuannya adalah untuk mengarahkan anak siap memasuki industri kreatif nih Mami. Seperti yang di awal tadi aku jelaskan bahwa Global Art adalah les kreativitas. Dan yang Mami tahu slogan dari Global Art yaitu thinking kreatif ya Mami. Iya, untuk perbedaan yang kedua yaitu dari aliran seninya nih Mami. Les gambar di luar biasanya menggunakan aliran seni fan art ataupun realis. Apakah Mami pernah dengar atau tahu kedua aliran seni tersebut? Baik, izinkan di sana menjelaskan ya Mami. Untuk aliran seni fan art, tujuan dibuat karya seninya hanya untuk kepuasan pembuatnya saja. Jadi mau orang lain tidak menyukai atau mau orang lain tidak mengerti karya seninya itu tidak masalah, atau kita bilang idealis ya Mami. Iya, untuk aliran seni yang kedua yang banyak digunakan les gambar di luar yaitu adalah realis nih Mami. Realis tujuan dibuat karya seninya hanya untuk menyerupai bentuk aslinya saja. Contohnya menggambar apel semirip mungkin dan menggambar hewan semirip mungkin. Karena tujuannya hanya untuk menyerupai, maka semakin mirip dan semakin nyata, maka value atau nilainya semakin tinggi ya Mami. Tetapi kita tidak menggunakan kedua aliran seni tersebut nih Mami. Di Global Art berbeda. Global Art menggunakan aliran seni commercial art. Commercial art tujuan dibuat karya seninya adalah memiliki nilai jual dan mengedepankan konsep nih Mami. Karena commercial art itu adalah seni mempresentasikan ide, konsep, imajinasi ke dalam gambar dan warna. Semakin kreatif, semakin inovatif, dan semakin out of the book konsepnya, maka value atau nilainya semakin tinggi ya Mami. Contohnya buah apel tadi nih Mami. Kalau dalam karya seni realis, buah apel contohnya dibuat menjadi gambar atau lukisan yang mirip dengan aslinya. Karena point of interest karya seni realis adalah semakin mirip dan semakin nyata, maka value atau nilainya semakin tinggi ya Mami. Iya, kalau dalam karya seni komersial art, contohnya buah apel dibuat menjadi logo iPhone nih Mami.
Yang mami tahu logo iPhone tidak menonjolkan semakin mirip dan semakin nyata karena tidak memiliki warna dan tidak terlihat 3 dimensi ya mami. Yang membuat logo iPhone itu mahal yaitu konsep gigitan pada apelnya nih mami. Contoh lain dari karya seni komersial yaitu baju yang mami pakai, handphone, laptop, bahkan rumah dan mobil yang mami gunakan nih mami. Jadi segala sesuatu yang berawal berdasarkan konsep lalu dituangkan ke dalam gambar dan warna lalu kemudian dibuat produknya itu adalah karya seni komersial art ya mami. Iya, perbedaan yang ketiga, perbedaan les gambar di luar dan les gambar di global art yaitu dari teknik yang diajarkan nih mami. Iya, les gambar di luar biasanya menggunakan 2 teknik saja. Yang pertama yaitu teknik menggambar dengan benar dan yang kedua yaitu teknik mewarnai dengan benar. Di global lebih komplit nih mami. Di global mempunyai 4 teknik yang akan diajarkan kepada anak mami nantinya. Yang pertama yaitu teknik penarikan konsep, yang kedua yaitu teknik layering, yang ketiga yaitu teknik menggambar dengan benar, dan yang keempat yaitu teknik mewarnai dengan benar. Untuk teknik yang pertama tadi nih mami, teknik penarikan konsep, kita bagi lagi menjadi 2 mami. Ya, yang pertama tokoh utamanya mau dijadikan apa nih mami? Karena di global itu semakin kreatif, semakin inovatif, dan semakin out of the book konsepnya, maka value atau nilainya semakin tinggi ya mami. Makanya mungkin saja yang tidak ada di dunia ini bisa saja ada di global art. Syaratnya positif dan ada alasannya ya mami. Untuk yang kedua yaitu ide ceritanya nih mami, atau kita bilang itu my story, lalu dituangkan ke dalam teknik layering, dituangkan ke dalam teknik menggambar dengan benar, dan dituangkan ke dalam teknik mewarnai dengan benar mami. Makanya global art itu adanya di pendidikan otak kanan, lebih ke otak kanan ya mami, bukan di otak kiri. Tapi dari Indonesia dari TK bahkan sampai kuliah menggunakan otak kiri semuanya, menghafal, menghitung, dan bahasa. Itu akademik sih ya mami. Sedangkan yang mami tahu, pendidikan di luar negeri terutama di negara maju, pendidikan otak kanan dijadikan fondasinya sebelum anak-anak memasuki pelajaran akademik ya mami. Iya, contohnya di Jerman nih mami. Di Jerman di kelas 3 SD mereka baru saja diajarkan menghafal, menghitung, dan bahasa. Karena sebelumnya mereka diajarkan pendidikan otak kanan terlebih dahulu. Ini ada tujuannya loh mami. Karena orang tua luar itu berpikir bahwa pendidikan otak kanan adalah modalnya atau fondasinya untuk mensupport pendidikan otak kiri nih mami. Kenapa? Karena pendidikan otak kiri membutuhkan fokus, membutuhkan percaya diri, dan menyalurkan emosional atau yang kita bilang itu stress release mami. Bedanya dari Indonesia, dari TK sudah dipush untuk belajar menghafal, menghitung, dan bahasa. Karena tuntutannya di kelas 1 SD mereka harus bisa baca, tulis, dan hitung. Dan ini yang membuat tempat-tempat les atau bimbel berhubungan dengan pelajaran di sekolah itu tumbuh subur ya mami. Kenapa? Karena anak-anak tidak bisa mengikuti dan tidak bisa menangkap pelajaran di sekolah. Alasan utama anak-anak tidak bisa mengikuti dan tidak bisa menangkap pelajaran di sekolah yaitu karena fokusnya kurang bagus nih mami, dan percaya dirinya juga kurang bagus di saat mereka belajar. Karena di Indonesia tidak diberikan latihan pendidikan otak kanan terlebih dahulu mami sebelum masuki pelajaran akademik. Iya. Makanya kenapa banyak orang tua yang menganggap global art itu sangat penting untuk anak-anak mereka selain memberikan pendidikan otak kanan. Kalau mami mau lihat beberapa preview di Google Global Art 2, banyak orang tua yang senang setelah mengikuti program global art itu jauh lebih penting daripada hanya jago gambar dan mewarnai saja. Tetapi anak mereka jauh lebih fokus, jauh lebih percaya diri, dan memiliki stress release mami. Iya mami, seperti itu. Apakah ada yang mau ditanyakan mami? Baik, misalnya akan menjelaskan tentang harga ya mami. Iya. Untuk siswa baru ada 4 jenis pembayaran nih mami. Yang pertama yaitu ada uang registrasi, yang dimana uang registrasi ini yang harus mami bayarkan itu 900.000 sekali saja di pertama kali mami join, dengan catatan siswa aktif dan tidak cuti lebih dari 3 bulan ya mami. Tetapi kalau mami ambil di periode 48 sesi ini, uang registrasinya itu diskon mami 50%. Iya, jadi yang harus mami bayarkan hanya 450.000 aja nih mami. Dan mami akan mendapatkan kaos seragam, tas, member, layered card, plain reward card, dan penghapus mami. Nah, yang kedua yaitu ada uang kegiatan nih mami, yang dimana uang kegiatan ini bersifatnya annual. Nah, dikarenakan pembayarannya 1 tahun sekali, dikarenakan dia masuknya di April 2026 ini, yang harus mami bayarkan itu sebesar 950.000 mami. Dan mami akan mendapatkan 5 kegiatan brusher set dan palet. Nah, di 5 kegiatan ini mami akan mendapatkan 3 kegiatan handicraft dan 2 kegiatan aksesoris kanvas painting ya mami.
Nah, untuk yang ketiga yaitu ada uang materi nih Mami, dikarenakan Dede masuknya ke junior level, yang harus Mami bayarkan itu sebesar 593.000 Mami, dan Mami akan mendapatkan peralatan yang ada di sini dengan catatan kalau Dede naik level itu Mami harus beli sesuai kebutuhan levelnya Dede ya Mami. Untuk yang keempat yaitu ada uang kursus nih Mami, yang dimana uang kursus ini Mami harus rutin bayarkan dikarenakan ada 3 periode pembayaran nih Mami. Yang pertama yaitu periode 48 sesi, dan yang kedua yaitu periode 24 sesi, dan yang ketiga yaitu periode 12 sesi nih Mami. Nah, kalau Mami ambil di periode 48 sesi ini, Mami akan mendapatkan free 6 sesi. Jadi semuanya 54 sesi ya Mami. Nah, uang khususnya sebesar 10.800.000 Mami, dan Mami akan mendapatkan potongan 200.000 dan 1 juta. Jadi uang khususnya sebesar 9.600.000 aja ya Mami. Iya. Nah, di periode 24 sesi dan periode 12 sesi itu penyelesaiannya lebih sedikit nih Mami, dan promonya juga lebih sedikit ya Mami. Untuk durasi belajarnya kita untuk junior 60 menit ya Mami. Untuk jadwalnya dari Senin sampai Jumat kita mulai dari jam 10.30, jam 1, jam 2.30, jam 4, dan jam 5.30. Nah, di hari Rabu kita tidak ada kelas pagi ya Mami, dikarenakan gurunya ada meeting Mami. Di hari Minggu dan libur nasional itu kita tutup Mami. Di hari Sabtunya kita mulai lebih awal nih Mami. Di hari Sabtunya kita mulai dari jam 9, jam 10.30, jam 1, dan jam 2.30 ya Mami. Terima kasih.